Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Bapak Muhammad Adrezo selaku dosen dari mata kuliah Praktikum Algoritma dan Programan. Di sini kami kelompok 2 ingin menjelaskan program yang kami buat untuk tugas besar kami. Kami terdiri atas 5 orang. Yang pertama ada Muhammad Gozi Atamini, yang kedua Haryanto Dias, yang ketiga Muhammad Faryabiyuda, yang keempat Dia Syahira, dan yang kelima Nisa Silayan. Selanjutnya kami akan membahas mengenai proyek kami. Materi yang kami gunakan untuk proyek kali ini yaitu pernyataan kondisional, yaitu if dan else, pengulangan while dan for, array 1 dimensi, array 2 dimensi, prosedur dan fungsi, pointer, karakter dan string, struct dan berkas. Kami membangun aplikasi yang kami beri nama Bioskopku. Bioskopku merupakan aplikasi pembelian tiket bioskop yang dikhususkan untuk bioskop Ciputra. Bioskopku ini menggunakan file dan searching dalam pengembangannya. Berikut ini tampilan awal pada program Bioskopku. Pada tampilan awal ini, program kami memiliki 3 menu, yaitu menu login, sign up, dan juga exit. Login berguna untuk masuk menggunakan akun pribadi yang sudah terdaftar. Sign up berguna untuk melakukan pendaftaran akun. Exit berguna untuk keluar dari program jika mengurungkan niat untuk membeli tiket. Pada menu login, user hanya perlu untuk masukkan username dan password mereka yang sudah mereka daftarkan untuk dapat melanjutkan ke dalam aplikasi Bioskopku. Jika user salah memasukkan username ataupun password, maka akan muncul notifikasi seperti gambar di bawah dan akan diarahkan kembali ke menu pembuka aplikasi. Jadi berikut ini adalah barisan kode untuk membuat program kami. Di sini kami menggunakan library stdio.h, standard lib, dan juga string.h. Kami memiliki variabel global yaitu char nama, char film, char gt, char cm, dan integer harga. Pada integer main ini, kami membuat variabel integer check. Check akan dihubungkan dengan fungsi hadapan. Lalu, pada fungsi hadapan ini akan menampilkan tampilan yang sedang ditampilkan di sebelah kiri, yaitu ada selamat datang di bioskop dan juga pilihan menu. Setelah itu, jika memasukkan input angka 1, maka if check sama dengan 1 akan melakukan fungsi login. Jika if check sama dengan 2 akan melaksanakan fungsi daftar. Lalu jika else, yaitu angka 3, akan melakukan sistem close lalu exit. Setelah kami memasukkan pilihan kami, akan melanjutkan ke fungsi menu. Lalu di sini saya akan memasukkan angka 1, yaitu untuk login. Pada fungsi login ini, kita lihat di barisan kodenya, sistem akan di-close, atau juga bisa dibilang tampilan yang sebelumnya ada itu akan dibersihkan. Lalu file.lg ini untuk membuat variabel untuk mengakses file yang bernama login. Pada barisan ini, file login akan dibuka dengan nama lgn.ecp. Lalu untuk barisan nomor 49, ini berguna untuk mendeklarasikan variabel char push array 30, pps 30, fus 30, dan fps 30. Lalu integer check dan i sama dengan 0. Setelah itu akan dimunculkan ke layar berupa tampilan seperti di sebelah kiri ini dengan fungsi kode seperti ini. Pada baris 55 ada perintah untuk scanf, yaitu untuk menginputkan nama yang akan dijadikan sebagai username dan dimasukkan ke dalam variabel pus. Lalu di bawahnya ada scanf, yaitu untuk membuat password yang akan dimasukkan ke dalam variabel pps. Setelah itu pada barisan kode dari 58 sampai 64, barisan kode ini akan memeriksa apakah hasil yang diinput oleh user ada di dalam database yang sudah didaftarkan pada menu sign up. Jika tidak ada, maka akan muncul seperti ini.
yaitu username atau password Anda salah atau tidak ada di dalam database kami. Contohnya bisa dilihat di sebelah kiri. Jika kita masukkan asal, maka akan muncul tampilan seperti ini. Username atau password Anda salah atau tidak ada di dalam database kami. Press indicate to continue. Setelah itu, user akan diarahkan kembali ke menu utama. Jika ingin login lagi, pilih nomor 1, lalu masukkan username dan password yang sudah mereka daftarkan pada menu sign up. Seperti yang tertera di sini, jika ada notifikasi salah, maka sistem akan membersihkan tampilan sebelumnya. Lalu akan dimunculkan kembali tampilan seperti pada menu utama, lalu diminta untuk scan yang tadi. Lalu akan dicek lagi opsi apa yang dipilih. Jika opsi 1 akan menunjukkan ke fungsi login, yang berarti diulang dari awal di atas, atau opsi nomor 2 akan melakukan fungsi daftar. Setelah itu, program ini akan membersihkan tampilan yang sebelumnya sudah ada, lalu mengcopy username yang diinput tadi sebagai variabel nama di dalam variabel global. Lalu akan dimunculkan kata sambutan seperti halo, lalu nama yang tadi sudah diinputkan, dan juga selamat datang di bioskop Ciputra. Kemudian pada tampilan menu sign up, user hanya perlu untuk masukkan kata-kata yang ingin digunakan sebagai username. Adapun satu syarat, yaitu tidak diperkenankan menggunakan karakter spasi dalam membuat username. Setelah itu, user hanya perlu menekan tombol enter. User hanya perlu untuk menekan tombol enter lalu masukkan password mereka. Setelah itu mereka akan langsung masuk ke menu utama. Kemudian pada tampilan menu utama, user disambut dengan kalimat halo, dalam username, selamat datang di bioskop Ciputra. Lalu pada menu yang ada hanya terdapat 2 opsi untuk user, yaitu katalog film dan juga sign out. Katalog film dapat dipilih jika user ingin mengetahui film apa saja yang sedang tayang di bioskop Ciputra. Dan sign out dapat dipilih jika user ingin mengganti akun atau mendaftarkan akun lain. Ya, dalam tampilan menu sign up atau daftar akan menjalankan sistem close, yaitu meng-close sistem sebelumnya dan membuat halaman baru. Kemudian mendeklarasikan file tentang LGN, mendeklarasikan char POS 30, PPS 30, FUS 30, dan FPS 30. Kemudian mendeklarasikan integer i dan cek sama dengan 0. Kemudian LGN ini sama dengan fopen file lgn.ecp. Kemudian jika di dalam file lgn tidak ada isinya, lgn akan di-close dan kemudian dibuka kembali untuk memwrite file lgn.ecp. Kemudian printf ini akan menampilkan yang seperti ini. Sign up bioskop, perhatian username tidak boleh menggunakan karakter spasi. Kemudian akan melakukan scanf username dan password. Di sini jika scanf username, scanf lgn fps ini, jika di saat username terjadi kesamaan dalam rak ini, maka muncul username Anda telah digunakan dan sistem akan pause dan akan diarahkan ke fungsi daftar. Namun jika username belum digunakan, misalnya jika cek sama dengan 0, seperti yang pertama masih sama seperti yang dideklarasikan di sini, maka akan muncul halaman baru dan username akan menjadi nama. Kemudian dalam tampilan menu,
akan dideklarasikan integer OPS. Kemudian tampilan dari program ini berasal dari sini, dari printf, menu, atau film sign out. Kemudian akan melakukan scan OPS. Jika opsi yang dimasukkan adalah 1, maka program akan diarahkan ke fungsi kfilm, atau di sini opsinya yaitu katalog film. Kemudian jika dimasukkan opsi yang lain, program akan melakukan sistem close dan akan diarahkan ke fungsi main. Ya, selanjutnya setelah yang tadi di balik ke menu utama ada 2 pilihan, katalog film atau sign up. Jika memilih katalog film, hal yang akan ditampilkan adalah semua film yang ada di aplikasi yang tersedia untuk dipilih. Nah, di sini ada 5 opsi. Dengan filmnya itu ada 4 opsi dan 1 untuk opsi kembali ke menu jika hanya ingin lihat-lihat terus kembali ke menu dan keluar. Setelah memilih opsi entah nomor 1, 2, 3, 4, atau 5, jika nomor 5 akan langsung kembali ke menu utama tadi. Jika memilih salah satu film, dia kemudian akan menampilkan jam tayang yang tersedia untuk film tersebut. Nah, kemudian ketika Anda memasukkan nomor film yang Anda inginkan, nanti akan dialihkan kepada fungsi pemilihan kursi. Nah, tadi terakhir kan sudah ada di menu ya, di aplikasinya. Nah, sekarang saya satu katalog film. Nah, untuk menampilkan ini ada kode di kanan ini untuk menampilkannya. Sebelum bahas kodenya, saya mau bahas struct-nya dulu karena perlu. Struct ini digunakan buat ngedata film atau keterangan-keterangan film dalam file yang tersedia agar variabelnya tidak berantakan di dalam fungsi. Nah, sekarang kita struct yang tadi kita kasih nama keterangan film untuk mempermudah mengenalinya. Langsung masuk ke fungsi kfilm. Pertama kita mendeklarasikan dulu struct keterangan film sebagai keterangan dengan array dengan panjang 15. Terus kita mendeklarasikan pointer FLM untuk buka file film.txt yang hanya untuk dibaca karena dibaca dan di print kemudian di sini. Terus variabel lain yang kita deklarasikan adalah i sama dengan 1, j sama dengan 1, f sama j tayang sebagai integer. Nanti berfungsi di belakang. Setelah variabel selesai, kita masuk ke while FOF dalam kurung FLM berfungsi untuk baca apakah di dalam file tersebut masih ada, apakah ada isinya atau tidak, berbaris. Jika tidak kosong, maka masuk. Nah, di sini bisa kita lihat ada banyak fungsi fgets. Fungsinya sebenarnya sama semua, yaitu untuk membaca apa yang ada di file dan disimpan di program. Kemudian pada printf di print kembali. Di sini untuk fgets kita punya dalam isinya itu adalah keterangan dalam kurung i sebagai array keberapa untuk menunjukkan udah nyampe di film keberapa untuk mempermudah. Terus titik kode yang tadi variabel-variabel yang perlu, titik kode, judul, genre, RT, runtime, STDR, sutradara, rank itu rating, harga, dengan panjang size of yang tadi udah dinyatakan di type dev struct, diambil dari file FLM. Kemudian setelah kita udah copy semua nih yang ada di tersedia sepanjang baris nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baris. Kemudian kita print di program. Yang pertama adalah nomor i-nya itu untuk menunjukkan film keberapa tadi dengan judul filmnya, keterangan i yang sudah disimpan dalam keterangan array keberapa titik judul. Terus kemudian yang lain juga sama di print dengan keterangan i titik genre, RT, STDR dan sebagainya. Dan ketika print selesai i berjumlah i melakukan increment sehingga i selanjutnya bertambah nilainya sebanyak 1. Kemudian berulang lagi hal yang sama tapi berubah nomornya menjadi 2.
Kita bisa lihat di sini Monster Hunter 2, Monster Hunter 1 dia akan terus bertambah sampai kosong. Ketika kosong dia otomatis bakal keluar dari perulangan. Kemudian di sini ada FLM untuk menutup file karena sudah kita nggak bakal pakai lagi ke depannya. Terus di sini ada tambahan ini sebenarnya buat nambahin opsi aja jika ingin kembali ke menu untuk nomor kelima. Selanjutnya itu ada opsi buat masukin nomor kelima yang Anda pilih. Nah, jika kita masukin nomor yang saya pilih misalnya adalah Monster Hunter. Nah, saya akan ditunjukkan jam tayang yang tersedia untuk film tersebut. Di sini untuk menunjukkan jam tayang kami harus menuliskannya satu per satu karena jam tayang untuk setiap film berbeda-beda. Tapi di sini untuk sebagai awal, jika F sama dengan I, yang I terakhir ada 5, yaitu kembali ke menu, dia langsung bersihkan halaman kembali ke menu awal yang tadi. Tapi jika I lebih dari 0 dan kurang dari 5, yang mana I terakhir, dia masuk ke dalam sini. Untuk nomor film tadi akan di-input dan ditangkap oleh F dan disimpan, di mana ntar akan dipakai lagi di sini strcp. Ketika masuk ke else if tadi yang F-nya ada di antara 0 sampai 4, di antara 1 sampai 4, dia otomatis mengcopy film yang ada di keterangan F yang keberapa tadi judulnya ke atas untuk film biar bisa dipakai untuk fungsi yang lain. Begitu juga dengan kode. Terus setelah itu dia membuka file pointer TY, di mana TY ini berfungsi untuk membuka TY.txt yang berfungsi untuk membaca. Di TY.txt ini fungsinya isinya adalah jam tayang keseluruhan film. Jadi di sini kami memasukkan keterangan 1, 2, 3 secara khusus di sini adalah untuk menunjukkan jamnya yang berapa. Untuk 1 adalah 13.00 kalau nggak salah dan sebagainya. Dan tadi kan karena kita milih 2, berarti yang di print adalah ini keterangan 4 tayang. Nah di sini dia akan nge-print yang ada di nomor keempat, yaitu 14.15, 16.30 sama 18.45 opsi yang tersedia. Langsung karena dia khusus di situ, langsunglah diminta mau masuk nomor berapa. Jika nomornya 1 maka tadi yang keempat, jika nomor 2 yang kelima, nomor 6 yang ke-7, yang kelima, yang ke-6. Setelah itu semua selesai, kita akan close TY karena udah nggak pakai lagi. Dan jika itu semua selesai, dia akan masuk ke pemilihan kursi, fungsi pemilihan kursi. Kembali ke awal, jika input yang film tadi adalah nomor sembarang, misalnya 6, maka nomor yang tidak tersedia, dia akan menghapus, meng-clean lagi layarnya, terus menulis mohon pilih pilihan yang tersedia dan masuk lagi fungsi yang sama dan melakukan hal yang sama kembali. Setelah memilih film dan memilih jam tayang, akan masuk ke program selanjutnya di pemesanan kursi. Di sini ada judulnya dan jam tayang. Di sini juga ada opsi pesan kursi dan atau kembali ke menu. Kalau misalkan pilih pesan kursi, nanti akan berlanjut ke pemesanan kursi. Kalau kembali ke menu, akan kembali ke menu yang awal. Menu pemesanan kursi di sini ada masukin nomor kursi yang mau dipesan. Di sini ada denah kursinya buat nampilin mana kursi yang masih kosong sama mana yang udah keisi. Kalau 1 itu artinya udah keisi, kalau masih kosong itu berarti kosong. Kursi yang udah kira-kira udah tahu nih mau pesan yang mana, terus masukin nomornya di pilihan nomor kursi. Terus setelah itu, setelah kursinya kepesan, akan balik ke menu. Di sini ada sistem close, berarti ini bikin halaman baru setelah kita pilih jam tayang. Misalnya jam tayangnya jam 2.15. Nah, di sini akan muncul halaman baru, tadi itu dihilangin. Terus di sini ini fungsi buat mindahin
si JT ini, tapi diubah. Nah, habis itu lalu di sini kita akan baca nilai dari K ini. Nah, setelah itu file kursi ini dibuka dengan fungsi ini, terus dibaca. Setelah dibaca, kalau misalkan si file kursi ini kosong, berarti kursinya itu di-close, terus dibuka lagi, terus ditulis. Tapi kalau misalkan kursinya ini tidak kosong, dia bakal ngebaca si J ini. Terus habis itu dibandingin yang K sama yang J. Kalau ngecetak yang pemesanan tulisan-tulisan ini. Terus di sini fungsinya ya buat ngebaca si K. Kalau misalkan dia udah ada yang isi, dia bakal 1. Kalau misalkan kayak belum ada, ini bakal 0. Nah, terus di sini buat yang nomor di sini, kayak buat nomorin kursi-kursinya ini nomor berapa. Ini adalah tampilan jika berhasil transaksi. Setelah user memasukkan nomor kursi yang mereka inginkan, dan kursi tersebut masih kosong, maka akan muncul total pembayaran dan kalimat "Terima kasih telah bertransaksi". Setelah ini, aplikasi akan kembali ke menu sebelumnya. Selanjutnya yaitu kode programnya. Pada bagian yang pertama, program mencetak tulisan pesan kursi atau kembali ke menu, yaitu opsi 1 dan 2. Lalu nomor pilihan. Nanti akan di-scan nomor pilihan mana yang akan user masukkan. Jika R-nya sama dengan 1, kayak gini. Terus programnya ini mencetak pilih nomor kursi. Lalu men-scan tulisan yang akan user mau untuk memilih nomor kursinya. Jika nomor kursinya tidak tersedia di sini atau pilihannya kurang dari 0 dan lebih dari 5, contohnya 6, maka program akan menuliskan mohon pilih ulang dan menjalankan sistem pause supaya tulisannya muncul. Selain itu, jika yang dimasukkan adalah kursi yang tersedia di sini, misalnya 1, di sini kursinya telah terisi, jadi user tidak bisa menempati kursi ini. Lalu menjalankan sistem pause lagi dan sistem close untuk kembali ke menu utama untuk memesan kursi. Lalu selanjutnya membuka file kursi lagi dan user memasukkan pilihan kursi yang tersedia. Contohnya kita masukkan kursi nomor 3 yang masih 0. Setelah itu, programnya akan mencetak tulisan total pembayaran, yaitu harganya, dan mencetak tulisan terima kasih telah bertransaksi. Selanjutnya, sistem akan close dan kembali ke menu utama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih. Terima kasih.